Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah rumah hantu di perkebunan karet karya daripada Bri Story. Wow, kisahnya keren banget teman-teman ya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bri Story yang mana sudah memberikan izin kepada kami untuk membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan buat teman-teman juga bisa mengikuti IG atau Instagram dari Bri Story dan juga Twitternya juga channel YouTube-nya. Kisahnya keren-keren banget di sana teman-teman ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bisa diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo kita menuju ke Sumatera Selatan. Suara misterius dari bawah tanah. Rumah itu di perkebunan karet part 7. Jam 10 malam. Seharusnya Om Heri sudah pulang, tapi belum ada pergerakan di kejauhan, hanya gelap, bersuara hening dan sunyi. Beliau sedang berkunjung ke rumah Pak Lurah untuk memenuhi undangan selamatan atas kelahiran cucunya. Wahyu tak diperbolehkan ikut karena baru saja sembuh dari sakit. Ia duduk di teras berteman segelas kopi dan sebungkus rokok. Gelas kopi yang sudah diisi 2 kali, sedangkan bungkus rokok tinggal menyisakan 1 batang saja di dalamnya. Sementara Om Heri belum datang juga. Semoga sebentar lagi. Rumah yang sudah 2 tahun lebih mereka tinggali ini beserta perkebunan karetnya seharusnya sudah menjadi tempat yang sangat nyaman, seharusnya sudah menjadi rumah yang membuat kerasan seharusnya. Tapi ternyata tidak demikian. Om Heri dan Wahyu masih seperti tamu di rumah ini, hanya sebagai pengunjung di perkebunan ini. Ada tuan rumah yang sebenarnya, yang sepertinya masih menganggap wilayah ini adalah miliknya. Tak boleh ada yang tinggal di sini dan menguasai selain mereka. Mereka berdua sudah mengerti akan kondisi ini, hanya saja belum menemukan cara untuk menyikapi, hanya bisa pasrah dan coba berusaha menjalani semuanya dengan normal. Udara yang tadinya cukup dingin berangsur menghangat. Awan tipis perlahan datang memenuhi ruang langit yang birunya mulai pudar menjadi abu-abu. Bulan seperti sedih karena sinarnya meredup, tertutup awan, pecah menjadi serpian tipis menerangi langit seadanya. Tampaknya sebentar lagi turun hujan. Wahyu menyalakan rokok lagi, batang terakhir. Setelah ini ia akan masuk ke dalam rumah karena tak tahu harus melakukan apa lagi. Rintik hujan mulai turun, gerimis tipis, bulir-bulir air yang bertabrakan dengan bermacam permukaan di bawahnya jadi menimbulkan suara mengisi keheningan yang sejak tadi menemani Wahyu di sini. Semburan asap rokok yang keluar dari mulut Wahyu membentuk kabut tipis, walau hanya beberapa detik, sejenak menghalangi pandangannya untuk dapat melihat menembus gelapnya perkebunan karet. Gelap tapi tidak pekat. Wahyu masih dapat melihat perkebunan, walau beberapa objek hanya berbentuk siluet. Pantulan cahaya langit sedikit membantu membuatnya seperti itu. Situasi seperti ini sudah beberapa kali Wahyu alami dengan Om Heri juga, situasi di mana mereka berdua terjebak seorang diri pada malam hari di perkebunan ini, di rumah ini, ya, seorang diri. Semakin larut malam, maka kondisinya semakin serba salah. Kalau mau masuk ke dalam rumah, Wahyu pasti akan merasakan cemas dan juga takut karena kemungkinan besar akan terjadi hal aneh dan menyeramkan. Kalau memilih tetap berada di luar, situasinya akan sama menyeramkan. Tak mungkin juga sampai pagi berdiam diri di teras. Pergi meninggalkan rumah?
Bukan sebuah opsi. Wahyu tak tega kalau nanti Pak Heri pulang tiba-tiba menemukan rumah dalam keadaan kosong. Tidak mungkin Wahyu tega. Rokok terakhir sudah habis. Jam 10 lewat, Om Heri belum muncul juga. Dengan berat hati, Wahyu membereskan gelas kopi dan asbak di teras, lalu masuk ke dalam rumah. Sementara hujan turun semakin deras, sesekali disertai kilat dan hujan petir sesudahnya. Setelah mengunci pintu, Wahyu duduk di ruang tengah, membiarkan patromak dan lampu lainnya tetap menyala. Masih penasaran, sesekali Wahyu menghampiri jendela, mengintip dari celah tirainya, masih berharap Om Heri menunjukkan batang hidungnya, tapi tidak ada. Ya, ia belum muncul juga. Oh ya, motor Wahyu dibiarkan berada di luar. Kuncinya ditaruh di saku celana dengan maksud supaya dapat langsung melarikan diri apabila ada hal yang mengharuskannya untuk segera pergi. Beberapa kali terdengar suara bambu yang bersinggungan satu sama lain di halaman belakang. Karena tertiup angin, sungguh semakin menambah sempurnanya keadaan. Tidak berani masuk kamar, Wahyu tetap duduk di ruang tengah. Seluruh pintu kamar ia biarkan terbuka agar bisa melihat langsung ke dalamnya. Dalam kondisi yang sangat sepi seperti ini, suara sekecil apapun, bunyi apapun itu dapat membuat penasaran. Meski suara hujan cukup keras terdengar. Nyaris tengah malam, jam dinding sebentar lagi akan menunjukkan angka 12. Om Heri masih belum datang juga. Wahyu beranggapan kalau beliau tidak akan pulang malam ini dan berharap besok pagi datangnya. Semoga. Hujan masih belum reda. Semakin malam, angin yang menyertainya semakin kencang berembus. Udara dingin mulai masuk melalui lubang ventilasi yang ada di atas pintu dan jendela. Sementara Wahyu mulai berjuang menahan serangan kantuk yang sudah datang sejak beberapa saat yang lalu. Udara yang semakin dingin ditambah badan yang baru sembuh dari sakit dan sudah teramat lelah karena bekerja seharian membuat Wahyu perlahan mulai hilang kesadaran. Dalam posisi duduk, sesekali Wahyu tertidur, lalu terjaga lagi. Perjuangan menahan diri untuk tetap sadar sangat-sangat berat. Seingat Wahyu, terakhir kali ia melihat jam di dinding, jarum pendeknya sudah hampir menyentuh angka 1. Setelah itu, ia sudah tak ingat apa-apa lagi. Di ruang tengah, Wahyu akhirnya kalah. Ia tak lagi bisa menahan kantuk yang menyerang hebat. Terlelaplah sudah. Bang, bangun bang. Antara sadar dan tak sadar, Wahyu mendengar suara itu berkali-kali, membuatnya perlahan jadi terjaga. Suara yang sepertinya Wahyu sangat kenali. Memaksa membuka mata, Wahyu coba untuk mencari sumber suara. Setelah sudah benar-benar sadar dan dapat melihat dengan mata terbuka, Wahyu mendapati kalau di ruang tengah ini ternyata ia tak sendirian. Jelas terlihat ada sosok yang sedang duduk di hadapannya. Bukan Om Heri, tapi Wahyu sangat mengenalinya. Untuk memastikan penglihatan, Wahyu mengucek-ucek mata, memperjelas pandangan. Ya benar, Wahyu sangat kenal dengan sosok yang sedang duduk bersandar ini. Bapak. Hanya itu yang bisa Wahyu ucapkan ketika melihat dengan jelas kalau yang sedang duduk itu adalah bapaknya. Masih diam tak bergerak, Wahyu terus memperhatikan sosoknya yang perlahan mulai tersenyum. Cukup lama mereka berdua berpandangan yang diam tanpa kata. Rasa rindu yang sangat besar terhadap sosok bapak menimbulkan niat Wahyu untuk berdiri, mendatangi, lalu memeluknya dengan erat. Tapi tidak bisa, karena Wahyu sadar kalau bapaknya tercinta sudah meninggal dunia belasan tahun yang lalu. Nyaris menangis, tapi akhirnya dengan suara bergetar Wahyu dapat mengucap kalimat pendek. Bapak ngapain di sini? Jangan khawatir ya Pak, Wahyu baik-baik aja kok. Bapak yang tenang di sana ya. Bapak tidak usah khawatir. Tidak tahan, air mata mulai jatuh dari pelupuk mata. Rasa rindu yang amat sangat dengan sosok bapak membuat Wahyu terharu tak karuan. Entah beberapa menit kemudian, beliau mulai berdiri dari duduknya, lalu berjalan menuju pintu depan. Wahyu hanya memperhatikan sambil terus menangis. Tepat di depan pintu, langkahnya terhenti. Lalu beliau menatap Wahyu sambil tersenyum.
Bapak pulang dulu ya. Kamu baik-baik di sini. Itu adalah ucapan terakhir yang keluar dari mulut Bapak. Wahyu semakin keras menangis, air matanya jatuh bercucuran. Iya Pak, iya, jawabnya pelan. Kemudian beliau membuka pintu, lalu pergi meninggalkan rumah, meninggalkan Wahyu sendirian. Kaget, Wahyu nyaris terjatuh dari kursi. Kehadiran sosok bapaknya ternyata hanya di dalam mimpi, walau sebentar, tapi Wahyu merasa senang, rasa rindunya sedikit terobati. Kali ini, Wahyu benar-benar terjaga dari tidurnya. Ternyata ia masih duduk di kursi ruang tengah, memperhatikan sekeliling, dibantu oleh cahaya petromak yang berkedap-kedip karena kehabisan bahan bakar. Om Heri belum datang juga. Sudah hampir jam 2 pagi, tapi perasaan senang akan kehadiran Bapak hanya singgah sebentar saja. Setelah itu, Wahyu kembali tersadar kalau situasinya masih tetap sama. Iya, sendirian di dalam rumah. Detik berganti menit, berjalan sangat lambat, membuat Wahyu harus bersabar menunggu pagi tiba. Hanya itu yang dapat dia lakukan. Perasaan cemas itu semakin lama semakin tinggi. Rasa takut semakin menebal. Semoga perasaan Wahyu salah karena sepertinya cekam malam ini belum selesai. Memandang ke kamar depan dan kamar tengah yang pintunya terbuka, mengobati kecemasan, khawatir ada sesuatu di dalamnya. Ternyata bukan dua kamar itu yang harusnya Wahyu cemaskan, tapi ruangan belakang. Dan pada detik itu, teror dimulai. Tiba-tiba saja, lampu petromak mati total. Ruang tengah menjadi gelap. Penerangan seadanya hanya bergantung dari cahaya lampu templok dari dalam kamar. Tuhan, Wahyu semakin ketakutan. Wahyu hanya diam duduk, tak berani beranjak berdiri. Suasananya sangat mencekam. Hujan deras yang sudah jadi gerimis semakin menambah syahdu. Serak, serak. Suara itu tiba-tiba muncul. Suara yang sudah sangat Wahyu kenali. Suara yang biasanya menandakan kehadiran sosok yang sangat Wahyu takutkan. Sekali lagi terdengar, bersumber dari ruang belakang antara dapur atau kamar mandi. Wahyu tak berani untuk melihat langsung ke ruang belakang yang gelap itu, tak berani. Ia lebih memilih untuk menundukkan kepala dan membaca doa sebisanya. Serak, serak. Entah sudah bunyi yang keberapa kalinya, akhirnya secara refleks Wahyu menoleh ke sumber suara. Dan benar dugaannya, dalam keremangan cahaya Wahyu melihat ada sosok pocong yang sedang berdiri tegak di lorong antara dapur dan kamar mandi. Dia diam berdiri dengan balutan kain kafan kusamnya terpaku. Wahyu tak bisa memalingkan pandangannya dari sosok pocong itu. Menangis kecil, tubuhnya semakin gemetar ketika sosok pocong itu mulai bergerak perlahan, berjalan mendekat ke tempat di mana Wahyu sedang duduk mematung ketakutan. Sangat lambat, sepertinya waktu akan berhenti berputar. Sampai akhirnya sosok pocong itu sudah benar-benar berdiri di hadapannya. Mereka hanya berjarak desah nafas. Wajahnya hitam legam dengan mata yang membentuk garis putih, sungguh sangat menyeramkan. Ya Allah, ya Allah. Menangis dalam diam, Wahyu meminta pertolongannya dalam situasi yang amat sangat mengerikan itu. Tiba-tiba saja pintu depan terbuka dengan sendirinya. Pintu yang letaknya persis di sebelah Wahyu yang kala itu sedang duduk. Entah mendapatkan kekuatan dari mana, akhirnya ia mampu untuk berdiri dan lari ke arah luar. Setelah berada di luar, Wahyu langsung menyalakan motor lalu mengendarainya pergi dari rumah. Malam itu, Wahyu membelah perkebunan karet untuk menuju rumah Amri yang ada di kota. Pagi-pagi sekali, Wahyu pulang dari rumah Amri menuju perkebunan dengan niat untuk bekerja seperti biasanya. Sungguh, malam tadi sangat menyeramkan. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Wahyu menemukan Pak Lurah sedang duduk di teras. Loh, kamu dari mana Wahyu? Pak Heri kemana? Jadi begini, karena khawatir dengan nasib Pak Heri, pagi-pagi sekali Pak Lurah mampir ke tempat mereka, tapi dia menemukan rumah dalam keadaan kosong. Dia berkata, kalau Pak Heri sudah pulang dari rumahnya sejak malam tadi setelah acara selesai. Aduh, Pak Heri kemana ya Pak? Dia belum sampai juga di rumah. Saya tadi malam menginap di rumah teman di kota Pak. Mendengar itu,
Pak Lurah mengajak Wahyu dan beberapa pekerja untuk segera mencari Pak Heri, menyisir perkebunan dan hutan di belakangnya. Singkat cerita, akhirnya mereka menemukan motor Pak Heri terparkir di depan bangunan kosong yang ada di tengah hutan. Pak Heri berada di dalam bangunan itu. Alhamdulillah, beliau baik-baik saja, tapi memiliki cerita seram sendiri kenapa ia sampai terdampar di tengah hutan seperti itu. Beberapa hari setelah kejadian Om Heri hilang di hutan. Pak, lihat deh, kucing hitam itu muncul lagi, Pak. Pagi itu, Om Heri dan Wahyu sedang duduk di ruang tengah menikmati pagi di hari libur. Seperti biasa, kopi dan kali ini pisang rebus menjadi santapan mereka. Kucing hitam. Ya, kucing hitam. Ada seekor kucing berwarna hitam yang nyaris setiap pagi datang ke rumah entah dari mana. Biasanya, ia datang lalu duduk di depan pintu di atas keset, tidak masuk ke dalam. Mereka berdua berpikir itu adalah kucing nyasar yang entah dari kampung mana. Kalau sudah datang, mereka akan memberikannya makan, entah itu ikan atau ayam atau lainnya sisa makanan semalam. Setelah diberi makan, kucing itu tidak langsung pergi, tetapi tetap duduk di depan pintu sambil terus menatap ke dalam. Kucing itu juga tidak pernah bersuara. Mereka pun tak pernah mendengarnya mengeong. Om Heri dan Wahyu tidak pernah berpikir macam-macam karena memang benar-benar kucing. Seringkali mereka juga membelai-belai tubuhnya, tapi kucing itu tidak marah, tapi tetap tidak pernah mau masuk ke dalam rumah. Kasih makan yuk, kasihan. Tampaknya dia lapar deh. Wahyu langsung bergegas pergi ke dapur mengambil makanan untuk si kucing. Lalu dengan lahapnya kucing itu memakan makanan pemberian Wahyu dan dalam hitungan detik makanan itu langsung habis. Setiap datang selalu kelaparan. Sebenarnya kamu dari mana sih? Wahyu bertanya kepada si kucing itu sambil duduk di hadapannya. Tentu saja kucing itu tak menjawab. Seringkali juga kucing ini menunjukkan gelagat yang aneh. Salah satunya adalah beberapa kali ia tampak menatap tajam ke arah bagian belakang rumah, dapur, dan kamar mandi. Tatapan tanpa kedip, dengan telinga yang berdiri mengarah ke depan juga seperti ada yang menarik perhatiannya. Tapi tetap kucing itu tidak mau masuk ke dalam rumah, hanya duduk di depan pintu. Atau ia berdiri di jendela samping, tetap dengan tatapan ke dalam rumah. Kebetulan di bawah jendela ada bagian luarnya. Wahyu meletakkan balok-balok kayu sebagai cadangan apabila diperlukan untuk memperbaiki rumah. Nah, kucing ini biasanya duduk di atas balok kayu ini. Beberapa kali Om Heri dan Wahyu memperhatikan kalau kucing itu sedang duduk di luar jendela samping, dia seperti melihat ada sesuatu yang bergerak, seperti ada yang menarik perhatiannya. Tatapan mata dan kepalanya bergerak, seperti sedang melihat mengikuti sesuatu yang berjalan dari belakang ke depan rumah. Aneh. Memang sempat terbesit kalau ada yang aneh dengan kucing ini, tapi Om Heri dan Wahyu tak pernah mau membahasnya. Sudah terlalu banyak peristiwa dan situasi horor di rumah ini, di perkebunan ini. Mereka berdua tak mau menambah satu persoalan lagi. Nuning namanya. Perempuan berumur 18 tahun, berparas cantik, hitam manis dengan rambut panjang yang selalu diikat ke belakang. Dia adalah putri dari pemilik toko kelontong di kota, toko langganan tempat Om Heri dan Wahyu berbelanja kebutuhan sehari-hari. Nuning adalah satu faktor yang membuat Wahyu selalu bersemangat apabila harus berbelanja ke kota. Ya, dia menyukai gadis ini. Mereka selalu bersenda gurau kalau sudah bertemu di toko. Om Heri hanya memperhatikan saja tingkah laku mereka ini. Sepertinya gayung bersambut. Tampaknya Nuning juga menyukai Wahyu dan lama-kelamaan mereka berdua pun menjadi dekat. Tapi pacaran atau tidak, Om Heri juga tidak tahu pasti karena Wahyu selalu cengengesan jika ditanya mengenai hal itu. Hingga akhirnya, karena sudah semakin dekat, Nuning beberapa kali datang ke rumah dengan membawa adik laki-lakinya yang masih berumur sekitar 14 tahunan. Dia tak pernah sendirian kalau datang. Kalaupun datang, biasanya sambil membawa barang-barang kebutuhan kami juga sekalian.
Wahyu sangat senang dengan situasi ini. Sepertinya dia semakin suka dengan Nuning. Wajahnya mereka sumringah kalau melihat Nuning dan adiknya sedang di atas motor menuju ke rumah. Kadang geli juga melihat kelakuan dua muda-mudi ini. Om Heri pun hanya bisa senyum-senyum sendiri memperhatikan tingkah laku mereka. "Nuning belum datang ya, yuk?" tanya Om Heri ketika melihat Wahyu resah dan gelisah duduk di teras rumah. Waktu itu hari Minggu, sudah jam 11 siang. Ya, mereka berdua memang bangun kesiangan. Setelah sholat subuh tertidur lagi karena malamnya tak tidur sama sekali. "Belum pak, kemana ya? Biasanya jam 9 juga sudah sampai. Apa gara-gara kita bangun jam 10 mungkin ya?" Wahyu menjawab sambil matanya terus menatap ke arah perkebunan karet berharap Nuning dan adiknya muncul dari kejauhan. "Kalau sampai jam 12 nanti belum datang juga, saya akan pergi ke kota pak, khawatir ada apa-apa." Om Heri mengiyakan usulan Wahyu dan benar juga apa katanya, takut kalau ada apa-apa. Akhirnya Wahyu bersiap untuk berangkat karena sudah jam 12 juga. Nuning dan adiknya belum datang juga. Wahyu pun berangkat meninggalkan Om Heri di rumah sendirian. "Nuning, kok kamu gak datang ke rumah sih? Aku khawatir loh, takutnya ada apa-apa," tanya Wahyu ketika sudah sampai di toko dan bertemu dengan Nuning. Syukurlah Nuning baik-baik saja, kekhawatiran Wahyu tak terjadi. "Maaf bang, tadi aku sudah ke rumah abang sama adikku seperti biasa kok. Tapi begitu sampai kami berdua langsung pulang," jawab Nuning. "Hah? Kamu sudah ke rumah? Jam berapa? Kok nggak ketuk pintu?" "Aduh, abang memang bangun kesiangan. Tadi jam 10 kami berdua baru bangun karena kurang tidur semalaman." Wahyu kebingungan. Kenapa Nuning sudah datang tapi malah pulang lagi? Ada apa? Setelah itu, Nuning menceritakan semuanya, penyebab sampai kenapa dia belum sempat mengetuk pintu rumah tetapi sudah langsung pulang lagi. Begini ceritanya. Seperti biasa, kalau ingin datang berkunjung, Nuning berangkat jam setengah 8 pagi dan sebelumnya dia sudah mempersiapkan barang-barang apa saja yang harus dibawa. Bersama sang adik yang selalu memegang kemudi, Nuning lalu berangkat ke perkebunan karet. Kenapa harus pagi-pagi? Karena supaya tidak terlalu sore untuk pulang kembali lagi ke kota. Jalur yang mereka lalui sama dengan jalur yang biasa Om Heri dan Wahyu lalui juga. Menurut Nuning, adiknya sudah hafal dengan jalur itu jadi tak pernah menemui kesulitan. Sama dengan hari itu, mereka tidak menemui hambatan yang berarti. Jam 9 kurang, mereka sudah sampai di depan rumah. Kata Nuning, rumah dalam keadaan sepi. Aneh, karena biasanya ketika datang, mereka sudah ada di teras rumah menyambutnya. Tapi kali ini sepi. Rumah seperti tak berpenghuni, pintu dan tirai jendela masih tertutup semua. Lalu Nuning turun dari motor, berjalan menuju pintu dan mengetuknya. Tapi tidak ada jawaban. Nuning mengetuk sekali lagi, namun sama, tidak ada jawaban. Sampai akhirnya ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dia melihat ada kucing hitam di samping rumah. Kucing itu duduk diam seperti memperhatikan Nuning yang sedari tadi berdiri di depan pintu. "Hus," kata Nuning melihat kucing itu. Tetapi si kucing tetap diam sambil terus menatap tajam. Entah apa yang ada di pikiran Nuning. Kemudian ia berjalan mendekati. Ketika sudah berada di depannya, Nuning berjongkok sambil mulai mengusap kepala si kucing. Hal itu tidak berlangsung lama karena kemudian tiba-tiba saja si kucing itu berdiri dari duduknya lalu berlari ke arah belakang rumah. Pandangan Nuning terus mengikuti kemana kucing itu melangkah sampai akhirnya kucing itu berhenti di samping jendela belakang. Pada detik itu, Nuning terdiam, terperangah. Adik Nuning yang masih berada di atas motor jadi curiga kenapa kakaknya tiba-tiba diam tak bergerak seperti terkesima melihat sesuatu. "Kak Nuning, kak, ada apa kak? Kok diam?" tanya sang adik. Tiba-tiba saja Nuning seperti terkejut. Lalu ia bangkit dari posisi jongkoknya buru-buru menghampiri sang adik. "Ayo dek, kita pulang. Cepat nyalakan motornya. Kita harus pergi dari sini cepat-cepat." Dengan wajah panik, Nuning berkata seperti itu tanpa berpikir panjang lagi. Sang adik mengikuti permintaan kakaknya. Kemudian mereka pulang kembali ke kota. "Memangnya kamu melihat apa di samping rumah?" tanya Wahyu penasaran. Aku melihat kuntilanak berdiri di samping jendela.
Wajahnya menyeramkan, rambutnya kusut dan panjang. Kucing itu berlari ke arah kuntilanak itu, lalu berdiri di sampingnya. Kami ketakutan, lalu segera pulang. Begitu penjelasan Nuning. Kuntilanak? Ya, ini baru lagi. Selama ini, Om Heri dan Wahyu belum pernah sekalipun melihat setan atau hantu yang berwujud perempuan. Agak kaget juga mendengarnya. Tapi Nuning berkata seperti itu panjang lebar. Dia bercerita kepada Wahyu, perempuan yang menurutnya sosok kuntilanak itu berdiri di samping rumah. Wajahnya pucat mengerikan, lingkar matanya berwarna gelap, layaknya mayat, rambutnya kusut acak-acakan, mengenakan pakaian kusam berwarna gelap. Di sampingnya berdiri kucing hitam yang menarik perhatian sejak awal. Cukup lama, Nuning diam di tempat memperhatikan sampai akhirnya senyum dan tawa pelan sosok itu menyadarkan. Tawa menyeringai menjadi pemicu Nuning untuk langsung berlari menuju adiknya yang masih berada di atas motor, lalu mereka pergi meninggalkan rumah cepat-cepat. Jadi gitu ceritanya, Pak. Makanya Nuning bilang dia nggak mau lagi datang ke rumah ini. Takut katanya. Begitu kata Wahyu. Antara percaya dan tidak percaya mendengarnya karena mereka sama sekali belum pernah melihat penampakan sosok berbentuk perempuan seperti yang digambarkan oleh Nuning. Tapi Om Heri dan Wahyu berkeyakinan kalau Nuning juga tidak akan berbohong. Buat apa dia berbohong? Tapi ya sudahlah, mungkin ini memang alasan yang bagus juga agar Nuning tidak terlalu sering main ke rumah. Tidak enak juga dengan omongan orang. Namun pada akhirnya, apa yang Nuning ceritakan akan mengerucut menjadi satu dengan peristiwa seram yang akan Om Heri dan Wahyu alami di depannya. Gak ada apa-apa, suaranya hilang. Jam 1 tengah malam, Om Heri dan Wahyu berjalan mindik-mindik di bagian belakang rumah. Semua sudut mereka telusuri, kamar belakang, kamar mandi, dapur, dan semuanya. Ya yuk, tidak kedengeran lagi ya? Jawab Om Heri masih dengan garis muka penasaran bercampur takut. Ya sudah, kita kembali ke kamar lagi aja. Lalu mereka berdua pun kembali ke kamar. Aneh banget ya Pak, kalau didekati malah hilang. Kayak ada yang mukul-mukul tembok. Suara Wahyu nyaris berbisik. Iya, akhirnya saya juga denger yuk. Suara apa itu ya? Suara dari mana ya? Jadi, beberapa hari belakangan ada kejadian aneh di rumah ini. Yang pertama kali mengetahui kejadiannya adalah Wahyu. Pada suatu sore, Wahyu duduk di ruang tengah, bersantai sambil mendengarkan radio. Waktu itu, Om Heri sedang tak berada di rumah. Kata Wahyu, pintu depan dalam keadaan terbuka. Sengaja dibiarkan seperti itu supaya udara sore dapat masuk ke rumah. Suara radio tidak terlalu keras, hanya dalam tingkatan volume normal. Duk 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 duk. Tiba-tiba samar-samar terdengar suara. Pada awalnya Wahyu tidak memperhatikan suara itu, tapi lama-kelamaan suaranya semakin jelas. Duk 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 duk. Suara apa itu? Pertanyaan itu yang timbul di benak Wahyu. Setelah mulai timbul pertanyaan dan rasa penasaran, Wahyu mengecilkan volume radio supaya dapat mendengarkan lebih jelas lagi. Duk, 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 duk. Terdengar lagi. Wahyu bangkit dari duduknya, melangkah pelan mendekat ke dapur dan kamar mandi sambil melongokkan kepalanya mencoba melihat jelas ke belakang rumah. Duk, duk, duk. Duk, duk, duk. Wahyu yakin kalau suara itu berasal dari belakang hingga akhirnya ia sampai di depan pintu kamar mandi menghadap dapur. Tapi hening, tak ada suara apapun. Kemudian ia membalikan badan membuka pintu kamar mandi secara perlahan. Hasilnya sama, kamar mandi kosong, tak ada apa-apa juga hilang. Suara itu tiba-tiba hilang. Jadi gitu Pak, suaranya duk 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 gitu Pak. Kayak ada yang mukul-mukul tembok rumah, aneh. Wahyu menceritakan kejadian yang baru saja ia alami sore sebelumnya di ruang tengah sambil menikmati makan malam. Mereka berdua setengah hati untuk membahas hal itu. Om Heri hanya mengangguk-angguk kala mendengar Wahyu bercerita. Sudah terlalu banyak peristiwa ganjil yang terjadi di rumah itu. Semakin banyak pertanyaan yang sama sekali belum terjawab. Selalu ada pertanyaan lanjutan ketika mereka berdua menemukan sedikit petunjuk. Maka dari itu, Om Heri seperti tak peduli dengan cerita Wahyu yang satu ini, padahal tidak seperti itu sebenarnya. Om Heri hanya takut dengan apa yang terjadi ke depannya. Jalan terbaik mungkin dengan cara tidak menggubrisnya.
Tapi ternyata tak semudah itu. Di sini, di rumah ini, di perkebunan karet ini, mereka berdua tak pernah bisa benar-benar tenang. Setiap kejadian kecil dapat dipastikan merupakan babak awal dari peristiwa besar yang akan terjadi di belakangnya. Begitulah. Sudah hampir jam 12 malam. Mereka berdua sudah berada di kamar dengan posisi masing-masing seperti biasanya. Om Heri tidur di atas ranjang, sedangkan Wahyu di kasur yang ia letakkan di lantai tidur di bawah. Beberapa topik bahasan masih menjadi bahan perbincangan, walaupun intensitasnya sudah minim, bertabrakan dengan lelah dan kantuk yang mulai menyerang. Menjelang jam 1 malam, Om Heri dan Wahyu sudah diambang tidur. Tiba-tiba terdengar suara seperti itu. Om Heri mendengarnya, tapi masih belum yakin dengan pendengarannya sendiri. Sampai akhirnya suara itu terdengar untuk yang kedua kali. Barulah Om Heri yakin kalau suara itu memang benar ada. Om Heri langsung menoleh ke arah Wahyu. Tuh, suaranya Pak Heri dengar kan? Kata Wahyu yang ternyata belum tidur, yang ternyata juga mendengar suara itu. Itu kedengarannya dari belakang yuk, ucap Om Heri lagi. Iya Pak. Duduk. Lagi-lagi suara itu muncul. Biarin aja lah Pak, nanti juga hilang sendiri. Mungkin Wahyu berkata demikian. Untuk beberapa saat memang suara itu menghilang, tidak terdengar lagi. Tapi hanya beberapa saat sampai kemudian suara itu timbul lagi. Kayaknya kita harus ke belakang deh yuk, takutnya ada apa-apa. Om Heri mengajak Wahyu untuk memeriksanya, mencoba mencari sumber suara. Wahyu setuju, walaupun dengan berat hati. Lalu mereka berdua membuka pintu kamar dan berjalan ke belakang. Lampu petromak ruang tengah masih menyala cukup terang, masih mampu menerangi sampai ke belakang. Ketika Om Heri dan Wahyu sudah tiba di ruang tengah, suara itu muncul lagi. Sesaat mereka berdua diam, berhenti melangkah, mencoba menegaskan di mana sumber suaranya. Kemudian mereka berdua kembali berjalan menuju dapur, lalu memeriksa setiap sudutnya. Tapi suara itu tak terdengar lagi, hilang. Gak ada apa-apa Pak, suaranya hilang. Jam 1 tengah malam, mereka berdua berjalan bindik-bindik di bagian belakang. Semua sudut mereka telusuri, kamar belakang, kamar mandi, dapur, dan semuanya. Ya yuk, kok gak kedengeran lagi ya? Jawab Om Heri masih dengan garis muka penasaran bercampur takut. Ya udah, kita balik ke kamar aja. Lalu mereka berdua kembali ke kamar. Aneh kan Pak? Kalau didekati malah hilang. Seperti ada yang mukul-mukul tembok gitu ya Pak. Suara Wahyu nyaris berbisik. Ya, akhirnya saya juga denger yuk. Suara apa itu ya? Suara dari mana? Beberapa malam kemudian setelahnya, kejadian yang nyaris sama terjadi lagi. Bedanya kali ini mereka berdua benar-benar mendengar suaranya. Sekitar jam 11 malam, suara itu muncul kembali. Seperti ada yang memukul-mukul dinding rumah. Dari dalam kamar mereka berdua bisa mendengarnya dengan jelas karena suaranya yang cukup keras. Mereka berdua melangkah keluar kamar lagi. Mereka berdua berniat mencari dan mendatangi sumber suara itu. Penasaran. Kamar mandi adalah tempat pertama yang mereka periksa, tapi ternyata suaranya bukan dari situ. Mereka berdua tidak mendengar apa-apa, tidak melihat apa-apa. Muncul lagi suaranya. Mereka berdua melirik ke arah dapur. Ya, sepertinya dari situ. Ketika sudah berdiri di atas lantai dapur, suara itu terdengar lagi. Akhirnya mereka berdua menemukan sumber suara itu. Ternyata itu bukan dari dinding rumah, bukan dari temboknya. Suara itu bersumber dari dalam lantai. Seperti ada yang memukul-mukul dari bawah lantai dapur. Ya, memukul-mukul dari dalam tanah. Kalau ada ruangan bawah tanah, suaranya seperti ada yang memukul dari ruangan bawah tanah. Tapi di rumah ini tidak ada ruang bawah tanahnya. Lalu apa atau siapa yang memukul-mukul lantai dari arah bawah? Om Heri dan Wahyu langsung merinding ketakutan. Kemudian meninggalkan dapur untuk menuju kamar. Beberapa kali suara itu kembali terdengar pada tengah malam. Tapi mereka berdua berusaha untuk tidak penasaran dan membiarkannya sampai menghilang sendiri. Hingga pada suatu malam ada kejadian yang akhirnya memaksa Om Heri dan Wahyu untuk melihat sumber suara.
Keras sekali lagi kedengarannya. Nyaris berbisik Wahyu berkata demikian. Udah biarin aja yuk, nanti juga hilang sendiri. Lalu Om Heri memaksakan diri untuk tidur, memejamkan mata, mengabaikan suara itu yang semakin lama semakin keras terdengarnya. Duk duk duk, duk duk duk. Keras sekali suaranya. Mereka berdua semakin tak bisa tidur. Berposisi masih di atas kasur, tetapi mata tetap terbuka penuh dengan kecemasan, membayangkan apa yang sekiranya yang sedang memukul-mukul lantai dari bawah. Suaranya semakin lama semakin menggiring. Asumsi seram berkecamuk liar digelayuti hawa yang juga mencekam. Lalu tiba-tiba terdengar suara kucing dari arah luar. Sepertinya si kucing berada di bawah jendela kamar. Mungkin kucing hitam itu, Pak. Udahlah yuk, biarin aja. Lalu mereka berdua kembali diam. Kucing itu lagi-lagi mengeluarkan suara beberapa kali dengan kerasnya. Biarin saya usir aja, Pak, berisik. Wahyu langsung berdiri dan membuka jendela kamar. Beneran, Pak, kucing hitam itu, Pak. Hus, pergi sana, kata Wahyu sambil mencoba mengusir kucing itu. Tapi, kata Wahyu, kucing itu seperti hendak berkata sesuatu, seperti ada yang mau dia utarakan. Aneh. Lalu, si kucing berjalan ke arah belakang rumah sambil sesekali mengeong keras dan menoleh ke arah Wahyu, menatap dengan tajam. Sesampainya di bagian belakang rumah, kucing itu berhenti melangkah, lalu kembali duduk dan menatap ke arah Wahyu, lalu mengeong kembali. Ada apa? Wahyu penasaran. Pak, kita periksa ke belakang yuk. Sepertinya kucing itu mau nunjukin sesuatu deh. Takutnya ada orang di belakang, tapi saya nggak berani sendirian, Pak. Ide yang sangat aneh. Ya, tapi Wahyu sepertinya sangat penasaran. Dengan berat hati, Om Heri pun mengikuti ajakannya. Mereka berdua keluar kamar. Di ruang tengah, lampu petromak masih menyala tapi tidak terlalu terang. Suasana jadi sedikit maram. Dan benar, kecurigaan Wahyu pun terbukti. Setelah melihat ke belakang, ternyata pintu terbuka lebar. Padahal mereka berdua yakin kalau pintu sudah terkunci sebelumnya. Pak, ayo Pak, kita tutup pintunya, Pak. Suara Wahyu sudah terdengar bergetar. Ya, sepertinya dia mulai cemas. Perlahan mereka berdua melangkah ke pintu belakang. Tapi baru beberapa langkah, tiba-tiba saja duk duk duk, duk duk duk, suara itu muncul lagi. Tapi kedengarannya bukan dari dapur seperti sebelumnya, tapi di ruang tengah, tepat di depan lemari. Sumber bunyi tepat di samping kanan kami. Mereka berhenti beberapa saat untuk memperhatikan, kemudian lanjut melangkah. Sesampainya di pintu belakang yang terbuka lebar, sekilas mereka berdua dapat melihat kucing hitam itu duduk di halaman belakang, menatap tajam tak bersuara tanpa memperdulikan si kucing. Lalu Wahyu menutup pintu dan menguncinya, tapi baru saja mereka akan membalikkan badan untuk kembali ke kamar, tiba-tiba saja pintu depan perlahan terbuka dengan sendirinya. Bunyi gesekan pintu dan putaran engselnya menghipnotis mereka berdua menjadi diam seribu bahasa. Mereka memperhatikan dengan seksama pintu yang semakin lama semakin terbuka lebar hingga akhirnya terbuka sepenuhnya. Mereka berdua semakin terdiam ketika melihat ada sosok yang sedang berdiri diam di luar rumah di depan pintu. Sosok perempuan berbaju gelap kusam dengan rambut kusut panjangnya. Lampu petromak yang masih menyala redup memaksa mereka untuk bisa melihat semuanya dengan jelas. Masih diam tak bergerak, mereka berdua memperhatikan terus sosok perempuan itu yang beberapa saat kemudian mulai bergerak masuk ke dalam rumah. Sosok yang menyeramkan bergerak seperti melayang, membawa tubuhnya ke ruang tengah. Mereka berdua sangat ketakutan. Pak, kita keluar rumah sekarang, Pak. Wahyu membuka lagi pintu belakang, menarik tangan Om Heri untuk keluar. Ketika sudah berada di luar, Om Heri tidak melihat lagi kucing hitam tadi, entah kemana perginya. Berjalan cepat, Om Heri dan Wahyu menyusuri samping rumah dalam gelap. Sesampainya di halaman depan, Wahyu berhenti melangkah, lalu dia melihat ke dalam rumah ke ruang tengah karena pintu depan masih terbuka lebar. Ayo yuk, jalan terus yuk. Om Heri mengajaknya untuk segera pergi. Pak, lihat Pak. Wahyu menyuruh Om Heri untuk melihat ke dalam rumah yang akhirnya Om Heri ikuti kemauannya. Ada pemandangan yang sangat menyeramkan.
Di ruang tengah ada lubang berbentuk liang lahat dengan gundukan tanah di sebelah kanannya, sementara di sebelah kiri sosok perempuan yang menyeramkan itu berdiri menghadap ke liang lahat dengan kucing hitam duduk diam di sampingnya. Jantung serasa berhenti berdetak melihat pemandangan itu yang sangat menyeramkan. Lalu Om Heri menarik tangan Wahyu untuk segera pergi meninggalkan rumah. Sekali lagi mereka berdua menyusuri perkebunan karet di tengah malam yang gelap dan juga sunyi, membelah sisi cekam menakutkan tanpa tahu harus melangkah kemana. Yang pasti cepat pergi menjauh. Selesai. Wah, luar biasa. Kisah dari Bri Story, rumah hantu di perkebunan karet. Makin mendebarkan, makin ke sini. Dan di awal tadi itu adalah kayak kisah sebelumnya ya, ketika Om Heri itu sedang kesasar di di hutan ketika pulang dari rumah Pak Lurah. Nah, di awal kisah tadi adalah Wahyu, dari sudut pandang Wahyu. Wah, luar biasa sekali. Dan bagaimana Wahyu akhirnya bisa menolong ya, bersama Pak Lurah, bersama warga juga bisa menolong Om Heri yang tersesat dan ditemukan di dalam gubuk saat itu di tengah hutan pedalaman Sumatera. Dan juga bagaimana di sini sosok munculnya sosok Nuning ya, dia juga yang memberitahukan bahwa ada sosok wanita. Serem banget ya, suara dari bawah dari bawah tanah, dicari-cari dari kayak tembok digedor-gedor, nggak taunya suaranya itu dari bawah ubin, dari bawah lantai. Jadi kayak ada ruang bawah tanah, tapi padahal di situ nggak ada. Kan serem banget ya. Udah gitu muncul sosoknya perempuan lagi kuntilanak. Waduh, keren pakai banget teman-teman kisahnya. Dan ini berarti sudah part ke-7 ya. Buat teman-teman yang mungkin bingung atau bagaimana, bisa mengikuti dari part satunya, sudah kami masukkan di dalam playlist ya teman-teman ya. Dan buat besok adalah the last atau terakhir dari kisah rumah hantu di perkebunan karet. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk besok teman-teman. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bri Story ya atas kisahnya yang luar biasa ini, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, ayo dong diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.